Selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal OSK Kimia tahun 2018. Saya kali ini akan membahas soal esai nomor 1. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Kombinasi campuran arang dan uap air menghasilkan campuran yang disebut sebagai gas batu bara. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan dasar untuk reaksi lainnya. Persamaan reaksi yang belum setara untuk menghasilkan gas batu bara tersebut adalah C solid ditambah H2O gas menghasilkan CH4 gas tambah CO2 gas. Pertanyaan A, tuliskan reaksi setara pembentukan gas batu bara tersebut. Untuk menyetarkan reaksi ini, kita cukup menambahkan suatu koefisien agar jumlah atom tiap unsur di reaktan sama dengan yang terdapat di produk. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan A. Ini adalah reaksi setaranya. 2C solid tambah 2H2O gas menghasilkan CH4 gas plus CO2 gas. Pertanyaan B, tentukan berapa perubahan entalpi standar delta H reaksi untuk reaksi pembentukan gas batu bara. Bila diketahui entalpi standar reaksi terdapat di bawah pertanyaan. Pertama-tama, saya copy dulu reaksi pembentukan gas batu baranya. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan mudah dan benar, kita perlu mencari tahu senyawa langka. Senyawa langka yang dimaksud di sini adalah senyawa yang terdapat di reaksi yang ingin dicari entalpinya, dan senyawa ini juga terdapat di salah satu dari seluruh reaksi yang diketahui entalpinya. Berdasarkan pernyataan saya tadi mengenai senyawa langka, didapat bahwa senyawa langka tersebut ada 3, yaitu C, di mana C ini hanya terdapat di reaksi 1, kemudian CH4, di mana CH4 ini hanya terdapat di reaksi 3, dan yang terakhir adalah CO2. CO2 ini terdapat di reaksi 2 saja. Kemudian, kita atur reaksi yang 3 di atas ini, yaitu reaksi yang diketahui entalpinya, agar posisi dan koefisien senyawa langkanya sesuai dengan reaksi yang di bawah, yaitu reaksi yang ingin dicari entalpinya. Jika kita lihat di reaksi pertama, C di reaksi pertama itu koefisien 1, sedangkan C yang di reaksi yang di bawah itu koefisiennya 2. Oleh karena itu, di sini reaksinya kita kali 2, koefisien dan entalpinya. Nah, kemudian di reaksi 2, CO2-nya sama-sama terletak di kanan dan koefisien sama-sama 1. Oleh karena itu, reaksi 2 tidak kita ubah-ubah. Kemudian di reaksi ketiga, posisi CH4 di reaksi atas terletak di reaktan, sedangkan posisi CH4 yang di reaksi bawah terletak di produk. Karena posisinya berbeda, kita samakan posisinya dengan cara dibalik ya. Nah, sini kita coret. Dan kita balik reaksinya. 3CH2 gas tambah CO gas menghasilkan CH4 gas plus H2O gas. Nah, karena reaksinya dibalik, entalpinya kita kalikan minus 1. Seperti ini. Nah, karena semua reaksi yang di atas sudah diatur, reaksi dan entalpinya tinggal kita jumlahkan saja. Nah, di sini bisa dilihat ya, H2-nya bisa dicoret karena sama-sama 3 jumlahnya. Kemudian untuk CO yang di reaktan dan di produk jumlahnya sama-sama 2. Untuk H2O yang ini bisa dicoret.
sisa 2H2O. Dan sekarang tinggal tersisa 2C solid plus 2H2O gas. Di reaktan dan di produk ada CO2 gas dan CH4 gas. Tinggal turunkan dan didapat hasil reaksinya sesuai dengan apa yang diperkirakan. Kemudian untuk yang entalpi kita jumlahkan juga ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu yang hasil rombakan. Untuk reaksi 1 entalpinya menjadi plus 262,6 kJ. Untuk reaksi 2 tetap sama, ini harusnya minus 41,2 kJ. Ya, untuk reaksi ketiga menjadi minus 206,1 kJ. Oke, ketika dijumlahin didapat entalpi reaksi pembentukan gas batu bara adalah 15,3 kJ. Pertanyaan C, apakah reaksi pembentukan gas batu bara tersebut eksoterm atau endoterm? Reaksi eksoterm dan endoterm bisa dilihat dari nilai perubahan entalpinya atau nilai delta H-nya ya. Untuk reaksi eksoterm, nilai delta H-nya itu bernilai negatif, sedangkan untuk reaksi endoterm itu nilai delta H-nya bernilai positif. Jika kita melihat jawaban dari pertanyaan B, reaksi pembentukan gas batu bara memiliki entalpi yang bernilai positif. Itu artinya reaksi pembentukan gas batu bara ini merupakan reaksi endoterm. Pertanyaan D, bagaimanakah momen dipol dan kepolaran dari molekul CH4 dan CO2? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggambar struktur Lewis-nya terlebih dahulu. Dan pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan E, itu adalah tentang struktur Lewis. Jadi pertanyaan ini di skip dulu ya. Pertanyaan E, gambarkan struktur titik Lewis molekul CH4 dan CO2. Nah, berikut adalah struktur Lewis dari CH4 dan CO2. Ini yang untuk struktur titik Lewis ya. Atau biar lebih jelas seperti ini. Oke. Jadi ini adalah struktur Lewis dari molekul CH4 dan CO2. Yang di sebelah kiri untuk CH4, yang di sebelah kanan adalah CO2. Nah, kembali lagi ke pertanyaan D. Bagaimanakah momen dipol dan kepolaran dari molekul CH4 dan CO2? Nah, jika kita lihat struktur Lewis-nya, untuk CH4 bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Sedangkan untuk CO2 bentuk molekulnya adalah linear, tapi kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan di sini adalah momen dipolnya. Jika kita lihat dari unsur-unsurnya, CH4 ini memiliki unsur C, di mana unsur C ini lebih bersifat elektronegatif daripada unsur H. Oke, sehingga momen dipolnya seperti ini. Momen dipolnya mengarah ke C. Nah, jika kita ibaratkan momen dipol ini sebagai vektor, momen dipol dari CH4 ini bernilai 0 ya, karena saling bertabrakan gitu. Itu artinya
C4 ini memiliki momen dipol yang bernilai 0. Karena momen dipolnya 0, senyawa C4 ini bersifat non-polar. Begitu juga dengan CO2 ya. CO2 ini memiliki dua unsur yang dimana unsur O jauh lebih elektronegatif daripada unsur C, sehingga momen dipol seperti ini. Nah, jika dilihat di sini momen dipolnya itu bernilai 0 juga, sama dengan C4, karena bertolak belakang juga. Sehingga bisa disebut kepolaran itu non-polar. Oke, seperti ini. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal euskal kimia tahun 2018 soal esai nomor 1. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.